Keputusan Bupati Wakatobi nomor 220 tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Bupati Wakatobi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan Surat Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara nomor R700-01-IFRES-INSP 2022 tanggal 14 Januari 2022 perihal laporan hasil audit dengan tujuan tertentu atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kabupaten Wakatobi tahun anggaran 2021. Memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 lampiran keputusan ini dengan ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku jabatan tersebut. Kedua, mengangkat pegawai negeri sipil sebagaimana namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 6 dan diberi tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 lampiran keputusan ini. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Petikan keputusan ini diberikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Ditetapkan di Banyuwangi pada tanggal 17 Januari 2022. Bupati Wakatobi Hadiana Dapi tanda tangan. Lampiran keputusan Bupati Wakatobi nomor 220 tahun 2022 tanggal 17 Januari tahun 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pertama dan pejabat administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi. 1. Bakri Esa, pangkat golongan 2, pembina 4A, jabatan lama Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Pariwisata pada Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi Eselon 3B. Jabatan baru Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Muhammad Aris Daud SE, pangkat golongan 2, penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Kasubag Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada bagian pengadaan barang jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 4A. Jabatan baru Kepala Bagian Pengadaan dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Edi Maswar SKM, pangkat golongan 2, penata tingkat 1 3D. Jabatan lama nutrisionis muda pada Puskesmas Waitun, UPTD Puskesmas Wangilan, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Laude Hadinari SE, pangkat golongan 2, pimpinan tingkat 1 4B. Jabatan lama Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Jabatan baru Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Iwan SAG MSI, pangkat golongan 2, pembina tingkat 1 4B. Jabatan lama Analis Tata Laksana Ahli Muda pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3A. Besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Asni SH, pangkat golongan 2, penata tingkat 1 3D. Jabatan lama Berancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada bagian legislasi dan persidangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi Eselon 3E. 3.
besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Safiuddin Esos, pangkat golongan 2, pembina tingkat 1-4B, jabatan lama, Inspektur Pembantu Wilayah 1 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A. Jabatan baru, Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Muslihi SEMN, pangkat golongan 2, pimpinan 4A, jabatan lama, analis laporan akuntabilitas kinerja pada bagian organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Sekretaris pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Muhammad Dili SPDMN, pangkat golongan 2, pimpinan tingkat 1-4B, jabatan lama, pengawas penyelenggara urusan pemerintahan di daerah, ahli media pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Akiati Samad SE, pangkat golongan 2, penata tingkat 1-3D, jabatan lama, auditor ahli muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Inspektur Pembantu Wilayah 3 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Hasan SH, pangkat golongan 2, pimpinan 4A, jabatan lama, Kepala Bagian Legislasi dan Persidangan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A. Jabatan baru, Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Insinyur Iskandar Iqbal, pangkat golongan 2, pembina tingkat 1-4B, jabatan lama, pengawas sanitasi usaha peternakan dan kesehatan masyarakat veteriner pada Dinas Pertanian Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Hidayani Daud Eskom, pangkat golongan 2, pimpinan 4A, jabatan lama, analis penataan daerah pada bagian pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Widihari SPDMSI, pangkat golongan 2, pimpinan tingkat 1-4B, jabatan lama, penyusun program anggaran dan pelaporan pada subbagian program dan perundang-undangan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Sekretaris pada Dinas Sosial Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Jana Mansur BSH, pangkat golongan 2, penata tingkat 1-3D, jabatan lama, Berencana ahli muda pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Camat Wangi Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Salimode Esos MSI, pangkat golongan 2, penata tingkat 1-3D, jabatan lama, Kepala Bidang Prasarana pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Jabatan baru, Camat Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Dr. Agus Muhsi, pangkat golongan 2, pimpinan tingkat 1-4B, jabatan lama, Inspektur Pembantu Wilayah 2 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3A. Jabatan baru, Camat Kaledupa Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Haslan Sah SH MKI, pangkat golongan 2, penata tingkat 1-3D, jabatan lama, penyuluh hukum ahli muda pada bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru, Camat Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000.
Garmasi SPD, pangkat golongan ruang pembina 4A, jabatan nama Pamong Budaya Ahli Muda pada bidang kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Camat Tomia Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Lakam Arudin SPD, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1, jabatan nama Sekretaris Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Jabatan baru Camat Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Muhammad Ganabi SH, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan nama Lurah Rukuha Kecamatan Binonggo Kabupaten Wakatobi, eselon 4A, jabatan baru Camat Togo Binonggo Kabupaten Wakatobi, eselon 3A, besar tunjangan jabatan Rp1.260.000. Herman Alio SIP, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan nama Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, besar tunjangan jabatan Rp980.000. Dr. Andus Laude Safarudin, pangkat golongan ruang pimpinan 4A, jabatan nama Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, besar tunjangan Rp980.000. Jambi Esos, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan nama Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, besar tunjangan jabatan Rp980.000. Laude Sarifudin RSE, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan nama Kepala Bidang Perencanaan, Dokumentasi dan Pengembangan Data pada Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, jabatan baru Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B, besar tunjangan jabatan Rp980.000. Nuryadi SE, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan nama Perencana Ahli Muda pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Laude Muhujani SE, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan nama Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Ahli Muda pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Wangwan Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Irwan SE, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan nama Analis Kebijakan Ahli Muda pada bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Panyai Selatan Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Muhammad Barga SE, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan nama Analis Kepegawaian Ahli Muda pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Tomia Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Sabludin SPDI, pangkat golongan ruang penata tingkat 1 3D, jabatan nama Lurah Sowa Kecamatan Togo Binonggo Kabupaten Wakatobi, eselon 4A, jabatan baru Sekretaris Kecamatan Togo Binonggo Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Abdul Riwayat SPD, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan nama Pengawas Sekolah Ahli Madya pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Sekretaris Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi, eselon 3B. Supriyadi Esos, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan nama Pengawas Keselamatan Pelayaran Ahli Muda Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi.
Jabatan baru Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Wakatobi eselon 3B. Ruswandi Esos, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, jabatan lama Lurah Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Jabatan baru Lurah Bungo, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Laude Jari AMA PD, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, jabatan lama pelatih olahraga ahli muda pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Arifudin SPD SD, pangkat golongan ruang, penata tingkat 1 3D, jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Jabatan baru Lurah Mandoka, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Lasinur SEMSI, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama pengelola data pada Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Kelurahan Mandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Mandoka Selatan, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Armin SPD, pangkat golongan ruang, penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama guru pertama pada SD Negeri Posal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Mandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi, Lurah Mandoka Utara, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A. Iswardi SPD SD, penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama guru muda pada SD Negeri 1 Patulung, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Waituno, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Ruslan, penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama penguji kendaraan bermotor ahli muda pada Dinas Perhubungan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Mandati 1, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi eselon 4A, besar tunjangan jabatan Rp540.000. Ahmad Riswanto Esos, penata muda tingkat 1, Kepala Seksi, jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Mandati 2, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi eselon 4B. Jabatan baru Lurah Mandati 2, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Samsul Basni SIP, pangkat penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban pada Kelurahan Mandati 3, Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi eselon 4B. Jabatan baru Lurah Mandati 3, Kecamatan Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Masrudin Sarjana Pendidikan, penata 3C, jabatan lama guru muda pada SD Negeri Supano, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Waulua, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Arif Sukandar Esos, penata muda tingkat 1 golongan 3B, jabatan lama Kepala Subbagian Umum Kepegawaian dan pada Kecamatan Kaledupa Selatan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Ambelua, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Waode Amsia SPD, penata 3C, jabatan lama guru muda pada SD Negeri 3 Ulo, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Lajiwai, Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi eselon 4A, tunjangan jabatan Rp540.000. Fuadman, penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada
Kelurahan Burangan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Eselon 4B jabatan baru Lurah Burangan Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A tunjangan jabatan Rp540.000. Safiun ST penata 3C jabatan lama Teknik Jalan dan Jembatan Ahli Muda pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Patipelong Kecamatan Tubiet Timur Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A besar tunjangan jabatan Rp540.000. Ismet SPD penata tingkat 1 3D jabatan lama guru muda pada SMP 1 Atap Negeri Wolo Timur, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Tongan Timur, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A besar tunjangan Rp540.000. Ali Rasid Sarjana Ekonomi, penata 3C, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Tongan Timur, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4B, jabatan baru Lurah Tongano Barat, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A besar tunjangan Rp540.000. Haji Sarif Sarjana Pendidikan, penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama pengelola pemanfaatan barang milik daerah pada SMP Negeri 4 Tobia, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Bahari, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A besar tunjangan Rp540.000. Zainal Esos I penata tingkat 1 golongan 3D, jabatan lama Lurah Bahari, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A jabatan baru Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Kecamatan Tubiet Timur, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A besar tunjangan Rp540.000. Tuti Bahyuningsi Eskom, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kelurahan Olemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4B, jabatan baru Lurah Olemai, Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Hasrina SE, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4B, jabatan baru Lurah Palahidu, Kecamatan Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Sugiarto SIP, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama Sekretaris Kelurahan Ambewa, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4B, jabatan baru Lurah Vali, Kecamatan Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Kaslim SKM, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama Pengadministrasi Kepegawaian pada UPTD Puskesmas Kecamatan Pinongko, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Rukuba, Kecamatan Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Saharudin SKM, pangkat golongan ruang penata 3C, jabatan lama Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada UPTD Puskesmas Toko Pinongko, Dinas Kesehatan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Soba, Kecamatan Toko Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Kusmawati Tahir SPI, pangkat golongan ruang penata muda tingkat 1 3B, jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Toko Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Jabatan baru Lurah Kopalia, Kecamatan Toko Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Safarudin SPD SD, pangkat golongan ruang pembina tingkat 1 4B, jabatan lama Guru Madya pada SD Negeri Hakka, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wakatobi. Jabatan baru Lurah Taipahu, Kecamatan Pinongko, Kabupaten Wakatobi. Eselon 4A. Yang akan dilantik mengambil tempat.
Pelantikan oleh Bupati Wakatobi. Saya membacakan naskah pelantikan. Saya menanyakan dan mohon dijawab secara jujur dari hati yang paling dalam. Ada yang keberatan saya lantik? Apakah ada yang keberatan tidak? Dari keberatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya. Maka pada hari ini, Senin, tanggal 17 bulan Januari tahun 2022, saya Haji Haliana, Sarjana Ekonomi, Bupati Wakatobi, dengan ini secara resmi melantik saudara-saudara dalam jabatan administrasi lingkungan pemerintah Kabupaten Wakatobi. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, bersama kita. Jabatan penyumpahan menurut kenegaraan oleh Bupati Wakatobi. Saya akan bertanya kepada saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengucapkan sumpah? Ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan setia dan taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela.
Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Mutasi dan mutasi ini juga harus dimaknai secara bijaksana, secara arif, bahwa ini bukan bentuk hukuman, tetapi tentu saja adalah bagian dari dinamika organisasi, tidak terkecuali pemerintah daerah, dan tentu saja juga ini adalah menjadi upaya kita untuk memberi penyegaran kepada seluruh personil atau ASN kita di Kabupaten Wakatobi khususnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi walaupun juga saya merasa bahwa memang betul-betul juga kita bekerja keras, terutama tadi menyematkan pangkat dan lambang Garuda di daerah kita masing-masing, saya perlu menyampaikan bahwa saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa menuntaskan sendiri. Karena tentu juga ini saya harus menyempurnakan kepercayaan saya kepada Bapak Ibu sekalian, terutama para lurah dan camat, bahwa bukan hanya sekedar datang, bukan hanya sekedar menandatangani SK, bukan sekedar memberi sambutan, tetapi secara simbolik saya memberikan dan mendelegasikan kewenangan saya untuk para camat dan lurah agar bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya seluruh visi dan misi serta niat baik pemerintah daerah kepada seluruh masyarakatnya. Perlu diingat Bapak Ibu sekalian, terutama para camat dan lurah, bahwa setiap diskusi-diskusi saya kepada teman-teman tim, kepada teman-teman di sekitar daerah, kepada seluruh OPD, terkhususnya yang dari BKD dan Rotala yang menggodok seluruh persoalan kepantasan dan administrasi kita, saya selalu mengatakan bahwa untuk menentukan siapa lurah, siapa camat, ini benar-benar saya bekerja keras. Saya lebih senang dan lebih gampang untuk menentukan siapa kadis daripada saya menentukan siapa camat, siapa lurah, bahkan siapa kepala sekolah. Kenapa demikian?
bahwa lurah dan camat serta kepala sekolah ini adalah jabatan yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, tadi saya menyampaikan bahwa saya berusaha sendiri untuk menyelamatkan pangkat bapak-bapak itu sekalian yang diangkat sebagai camat lurah, supaya bisa dimaknai bahwa kepercayaan ini tidak gampang dan bukan sekonyong-konyong, bukan tiba masa tiba, tetapi melalui analisa, melalui pertimbangan baik dari segi stabilitas psikologi maupun dinamika masyarakat, bahkan tidak terkecuali bagaimana usulan-usulan masyarakat yang menguat kepada calon-calon yang hari ini kita telah latih. Tidak gampang kami menentukan. Sampai tadi dinamika itu masih ada, terutama di beberapa daerah, beberapa desa, beberapa kelurahan dan kecamatan masih ada tarik-menarik bahwa bukan sini itu, bukan sini. Akan tetapi saya juga harus memutuskan bahwa hari ini tetap harus kita lantik dan tidak akan mungkin kita melantik lebih dari 1 orang. Sehingga saya perlu menyampaikan bahwa yang belum beruntung pada hari ini, yang belum kita lantik pada hari ini, tidak usah menanggapinya secara berlebihan, tidak usah harus menanggapinya dengan macam-macam, dan jangan dimaknai bahwa kita tidak mengingat atau tidak memperhatikan. Kita sangat memperhatikan. Oleh karena itu bersabarlah bahwa kemudian jabatan ini bukan sesuatu yang melekat secara terus-menerus dan tidak akan mungkin kita akan memberikan jabatan selama-lamanya. Akan ada upaya-upaya untuk memutasi, akan ada juga upaya-upaya kita untuk melakukan promosi-promosi jabatan. Dan juga tidak menutup kemungkinan akan ada demosi yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian tidak memiliki jabatan apa-apa. Kenapa? Sudah begitulah dinamika dan aturan bahwa Bapak Ibu sekalian kita latih pada hari ini, tentu saat ini akan memulai kerja, dan tentu setiap jabatan itu adalah amanah, dan dalam amanah otomatis melekat tanggung jawab, terutama bagaimana kita melayani rakyat. Sehingga mulai hari ini dan besok tentu kita akan memulai evaluasi. Saya sendiri bukan saja saya hanya melepaskan begitu bapak-bapak kepala jabatan dan kepala masyarakat, akan tetapi tetap saya akan mendengarkan, akan melihat, akan mendapatkan aspirasi dari kepala kampung, kepala lingkungan, bahkan masyarakat. Saya perlu mengingatkan, untuk camat bila saja ada kepala desa, kepala lurah, kepala kelurahan yang mengeluh lebih dari 3 desa, lebih dari 3 lurah atau gabungan lurah dan desa, 3 orang yang mengeluhkan tentang sikap bapak-bapak yang tidak berwakil dan kemudian mungkin hanya menguntungkan sendiri atau menyalahgunakan kewenangan, saya pastikan saya akan evaluasi dan 1-2 minggu kemudian saya akan lantik yang lain atau saya akan lakukan evaluasi. Begitu pula kepala lurah, bila saja ada masyarakat yang mengeluhkan, maka saya tentu akan melakukan evaluasi. Tentu saja juga saya tidak akan menerima begitu saja, karena prinsip saya melihat akan lebih bagus daripada hanya mendengar. Sehingga saya pasti akan melakukan evaluasi, baik saya sendiri maupun sini juga Bapak Sekda, ada Ibu Wakil yang menjadi tupoksi, yang memiliki tupoksi untuk pengawasan seluruh struktur ASN yang ada di Kabupaten Wakatobi. Demikian juga teman-teman PKD yang menjadi tupoksi mereka juga untuk melakukan pembinaan kepegawaian di seluruh Kabupaten Wakatobi ini. Kita akan turunkan bersama untuk melihat secara langsung kejadian-kejadian telah diisukan, dan harapan kita bila saja Bapak Ibu sekalian tidak bisa kita bina, maka tentu saja kita akan memutuskan Bapak-bapak ternyata tidak bisa mengembang nama sampai. Ini saya ingatkan sekali lagi, karena penting sekali bagaimana rakyat ini kita perhatikan. Banyak hal yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pemerintah, sebagai unsur produktif pemerintah daerah. Bahwa secara umum penyakit-penyakit di daerah atau masalah-masalah di daerah ini masih ada kemiskinan, ekstrim lagi sekarang, masih ada stunting yang menjadi kewajiban kita untuk bagaimana kita majukan rakyat kita. Masih ada pekerjaan-pekerjaan yang lain lagi. Oleh karena itu, saya mengharapkan supaya semuanya bisa bekerja secara baik. Tentu saya mengharapkan inovasi dan kreativitas kita. Apalagi sekali lagi Pak Lurah, Bu Lurah, kemudian Pak Camat sangat berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya mengharapkan amatilah secara baik apa-apa yang dikeluhkan dari masyarakat supaya kita bisa memberikan solusi yang baik. Demikian pula juga bahwa secara langsung melekat tanggung jawab kepada suami atau istri dari kita masing-masing. Bahwa tugas-tugas kita di sana ada PKK, ada PKMT dan sebagainya, atribut-atribut yang melekat secara otomatis. Saya mengharapkan keterpaduan kita
penyatuan langkah kita untuk bersama-sama membangun daerah ini. Visi-visi daerah tolong disempurnakan dengan kita semua dan kita pahami bersama-sama. Saya mengharapkan bahwa di dalam pemerintahan daerah kita, supaya kita bisa lebih maju dan berhasil, kuncinya adalah satu komando. Saya ulangi, satu komando, tidak ada dua komando. Satu komando. Yang menjadi patokan kita adalah PCMD kita, transfer kita, yang kemudian kita perpendek dalam tujuan-tujuan jangka pendek kita, rencana kita pahami sekali-kali, agar kita semua bisa mengimplementasikan di lapangan, sehingga kita tidak akan salah langkah dan kita tidak akan mengambil langkah-langkah baru yang tidak mendukung program-program dan visi daerah yang menjadi tujuan kita untuk bisa kita wujudkan. Bahwa masalah yang terpenting di daerah ini adalah persoalan kedisiplinan. Hanya gara-gara penantian siapa yang dilantik, siapa yang tidak dilantik, pengamatan kita sampai hari ini, kehadiran ASN kita hanya berada di sekitar 20% saja. Saya perlu menyampaikan, saat ini juga kita melantik kepala BKD baru. Sekretaris akan menjadi PLT kepala BKD, agar seluruh ASN kita bisa kemudian dipahamkan bahwa tugas kita bukan karena kita dilantik, tapi pada saat kita ambil sumpah sebagai seorang ASN, maka tanggung jawab sudah melekat untuk kita jalankan. Tertibkan seluruhnya. Saya mengimbau lagi bahwa kepala BKD silakan berkoordinasi agar kita bisa membuat sistem yang baik, terutama sistem digital kita manfaatkan sebaik-baiknya, agar kita bisa menjamin seluruh ASN kita bisa disiplin. Karena sepertinya TPP saja tidak cukup untuk mendisiplinkan kita, padahal rakyat telah membayar mahal kepada kita. Tidak seharusnya kita bersemangat karena kita menunggu kepastian jabatan. Karena saya mengharapkan sekali lagi, saya juga sudah melihat siapa yang bisa dipakai, siapa yang tidak. Tentu disiplin adalah salah satu faktor penilaian kita. Dan sekali lagi Bapak-Ibu sekalian, saya sangat percaya bahwa Bapak-Bapak bisa mengemban amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tentu juga mengimplementasikan serta melaksanakan tugas dan fungsi kita. Tentu yang kita harapkan adalah kedisiplinan dan ketelatenan serta keuletan kita untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu Bapak Lurah, Ibu Lurah, para camat, kemudian para kabak dan seluruhnya, saya tekankan untuk bisa mengawasi seluruh aparatur yang menjadi tanggung jawab Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdisiplin. TPP saya akan ketatkan betul, saya akan ketatkan. TPP sesungguhnya tentu saja kita tahu kepanjangannya. TPP apa Pak? Kepanjangan TPP apa? Pak Lurah? Tunjangan apa? Para camat? Sudah mengerti? Kenapa diberikan TPP? Namanya tunjangan berarti ada sesuatu yang diharapkan oleh rakyat, terutama kinerja kita. Bukan hanya perbaikan penghasilan kita, tapi yang paling intinya itu adalah perbaikan pelayanan kita kepada rakyat. Oleh karena itu sekali lagi, marilah TPP sebagai bentuk penghargaan rakyat kepada kita. Sekarang rakyat menuntut apa yang akan kita lakukan kepada rakyat. Jangan ada yang merasa capek, jangan ada yang merasa direpotkan. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian, karena saya sendiri lain lagi. Untuk liburan saya Sabtu Minggu saya ada di luar, ada di daerah-daerah di Pulau, kalau saya tidak keluar daerah. Begitu cara saya untuk menikmati liburan di Kabupaten Wakatobi. Saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian, kita bekerja bersama, kita sebagai pelayan rakyat, satu-satunya yang ada di pikiran kita, yang kita utamakan adalah rakyat kita. Karena kita di situ berada dan rakyat tidak pernah mendustai kita, karena mereka juga sudah memberikan penghargaan kepada kita. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua, sehingga sekali lagi disiplin ini perlu ditegakkan secara baik, terutama para kabak dan teman-teman lurah camat, agar ini bisa mendisiplinkan seluruh anggotanya. Jangan seperti yang lalu, kan saya akan sidak-sidak, Bapak Ibu sekalian. Dalam keadaan kita baru-baru tinggi kencang, menjadi bencana kita di sini juga. Saya ke salah satu kelurahan sampai jam 10 pagi, lurah pun tidak ada yang muncul di desa, di kelurahan. Saya mengharapkan karena di sini banyak pejabat-pejabat baru akan ketemu dengan dinamika yang baru di lingkungan kerja masing-masing. Saya sangat mengharapkan bahwa jangan kita malu untuk bertanya demi kesempurnaan yang kita menjalankan tugas-tugas kita. Silakan bertanya, akan banyak hal yang di luar dugaan kita. Baik jumlah pekerjaan,
beban pekerjaan maupun nanti jenis-jenis pekerjaan yang membutuhkan sentuhan dan pengetahuan yang sempurna. Oleh karena itu, karena ini adalah dunia baru, saya mengharapkan bahwa kita banyak bertanya. Silakan bertanya ke asal sama bapak ibu sekalian. Ada para kadisnya, di sini juga ada Pak Sekda, ada Pak Asisten, ada Ibu Wakil, ada saya. Hal-hal yang kemudian kita tidak mengerti atau menjadi keraguan kita untuk mengambil keputusan untuk ditanyakan apabila itu terjadi. Semua semata-mata agar kesempurnaan dalam lembaga pelayanan ini bisa kita wujudkan di kemudian hari sehingga kita tidak mengecewakan dan sia-siakan harapan rakyat kepada kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan ini. Kali lagi ini adalah jabatan yang baru, tentu saja akan menghadapi tantangan yang baru. Mari kita bersama-sama bersatu padu. Saya menekankan bahwa silakan berinovasi dan berkreativitas karena zaman sekarang sangat menuntut itu. Tetapi saya menyampaikan bahwa komando hanya satu, yaitu adalah visi misi kita, kesempurnaan kita yang bisa harus kita wujudkan di kemudian hari. Saya kira itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan selamat atas pelantikan ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa memberikan bimbingan dan merahmati kita sehingga kemudian memudahkan dan melancarkan tugas-tugas kita di kemudian hari, dan insya Allah kita juga bisa diusahakan agar kita bisa menjalankan tugas dengan baik.